wasiat tuanya kepada murid-muridnya. Pada suatu hari kata beliau, saya tidak punya tujuan, tidak punya tujuan apapun untuk berangkat ke sebuah negeri. Negeri yang dimaksud adalah negeri Basrah, Irak. Perjalanan dari kota Madinah ke Irak kira-kira berapa hari, kira-kira begitu. Perjalanan dari Mekah ke Madinah saja kalau menggunakan unta itu kira-kira 8 hari. Kalau sekarang pakai bus 5 jam, 6 jam sudah sampai. Apalagi dengan kereta cepatnya 4 jam selesai dari Madinah ke Mekah. Kalau Madinah jarak ke Kufah ke Irak itu kira-kira berapa lama? Berapa ratus mil? Kata beliau, saya tidak punya motivasi untuk berangkat ke Basrah, tapi ada yang membuat saya mau berjalan ke sana. Di dalam perjalanan dia singgah. Ini kisahnya masyhur di tengah-tengah para tabi'in dan kita semuanya sebagai pengikut, salah satu pengikutnya, banyak pengikutnya, fatwa-fatwanya yang diikuti oleh kita, hadis-hadisnya yang begitu banyak sekali, ribuan yang beliau tuliskan. Saya tidak punya motivasi untuk berangkat ke Irak, tapi tiba-tiba ada dorongan sehingga harus berangkat. Tibalah di suatu masjid dalam keadaan malam hari menjelang sholat isya. Kemudian beliau melaksanakan sholat isya di masjid tersebut. Karena capek, kemudian beliau ingin rebahan di situ, kira-kira di masjid tersebut. Tiba-tiba takmir masjid marbotnya, karena mungkin seperti itu, mengusirnya, tidak boleh untuk tidur di masjid. Walaupun meminta Imam Ahmad kepada beliau, namun tetap diusir. Kira-kira kalau tahu, nggak nanya siapa saya, mungkin dalam hati kata seperti itu Imam Ahmad, tidak bertanya siapa saya. Kalau ditanya tentang Imam Ahmad bin Hanbal, seorang faqih, seorang muhaddis, maka semua orang di dunia kenal, bahkan kita pun kenal Ahmad bin Hanbal. Tentu tidak ada yang menolaknya, bahkan mungkin mempersilahkan untuk masuk ke dalam gesos masjid, kira-kira begitu. Tapi anehnya tidak bertanya siapakah yang diusirnya itu. Keluar ke emperan masjid, marbotnya mulai pergi. Imam Ahmad duduk lagi di situ, ingin rebahan sejenak saja. Di kejauhan dilihat lagi, ternyata orang tua tersebut ingin rebahan lagi di emper masjid. Balik lagi mawar masjidnya, diusir lagi, tidak boleh tidur di masjid. Kira-kira sekarang datang, mungkin kesini belum hadir Ustaz Adi Hidayat. Kira-kira datang ke emper masjid begitu ya. Jangankan dari kejauhan saja sudah kelihatan jenggotnya, postur tubuhnya itu Adi Hidayat, kira-kira begitu ya, masyhur. Atau Kiai Abdul Somad, kira-kira begitu. Semuanya akan berduyun-duyun, bahkan mungkin siap disinggahi untuk ditiduri rumahnya. Karena ada medsos, ada Instagram, ada Facebook, ada media sosial yang lain. Tapi waktu itu hanya kenal namanya saja, Ahmad bin Hanbal. Dikeluarkan dari emper masjid, di depan masjid tersebut ada penjual roti. Ada penjual roti. Penjual roti tersebut mempersilahkan. Kata beliau, saya punya rumah singgah di belakang rumah ini. Itu dikhususkan untuk para musafir. Silakan Anda singgah di situ. Tapi Imam Ahmad itu melihat keistimewaan sesuatu yang berbeda. Keanehan penjual roti tersebut, kalau ditanya dijawab, kalau nggak ditanya nggak balik nanya. Apa yang diucapkannya? Kemudian bertanya, apa yang sedang Anda ucapkan? Kalau orang itu bertanya, ditanya, tiktokan begitu. Tapi ini tidak demikian dengan Anda. Apa yang sedang Anda ucapkan ketika tidak mengatakan, ketika ditanya, menjawab, ketika ditanya Anda geremang gitu. Saya senantiasa beristighfar. Kalimat tadi wabil ashari yastaghfirun. Saya senantiasa beristighfar. Sudah berapa lama Anda beristighfar? Semenjak 30 tahun yang lalu.
semenjak 30 tahun yang pertanyaan berikutnya oleh Imam Ahmad itu, sudah berapa banyak doa yang dikabulkan oleh Allah? Kata penjualnya tersebut, tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan, semuanya dikabulkan kecuali satu. Kecuali satu. Semakin penasaran Imam Ahmad, apa yang satu itu? Saya berdoa, saya beristighfar kepada Allah, ingin dipertemukan dengan ulama masyhur di kota Madinah, namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, Allah Akbar. Itulah yang memperjalankan saya dari Madinah ke sini. Tidak punya tujuan, diusir sama warga Mesir, berhadapan dengan Anda karena Anda banyak istighfar dan doa Anda terkabulkan. Allah